Meong. Meong. Nah, jadi kan kita udah tahu nih sedikit banyaknya itu mengenai organisasi dan akademik gitu. Jadi sudut pandang kita sama-sama gitu ya. Nah, jadi kita selama organisasi di kampus gitu kan, otomatis kalau aku tuh udah dari awal semester 3 baru kita masuk. Semester 3 aku masuk organisasi sampai sekarang gitu. Kira-kira nih, kalau menurut kalian kan pengalaman apa nih kira-kira yang enak gitu di organisasi gitu, ya kan? Sebelum yang buruknya gitu. Oke, ya betul. Nah, kalau lah gimana? Kalau dari aku ya masalah pengalaman yang baik. Yang baik itu banyak kali sebenarnya. Nah, contohnya apa? Kita yang pertama itu relasi yang udah pasti. Relasi kita dengan kawan sejurusan lain, sama dosen kah. Nah, itu pasti bakalan lebih mudah ketika emang kita bergabung organisasi. Nah, itu yang baiknya dulu, itu yang paling utama, yang paling banyak lah kita dapatkan. Ya, bonus juga ada, itu beasiswa biasa. Ya. Nah, itu pasti ada ketika Jatah kita, anak himpunan. itu memang pasti ada. Nah, jadi itu tidak terelakkan lah kalau dimasuk dalam organisasi lah. Nah, untuk yang lain masih banyak juga sih sebenarnya kalau tanya poin plusnya itu apa masuk di organisasi. Cuman yang paling utama itu sih. Ya, kalau aku pribadi sih ya ini sih keahlian, bakat, bisa ngembangin bakat di organisasi. Lebih ke menjerumus ke bidang yang kita sukai. Misalnya kayak aku kan suka desain, suka foto, suka hal-hal yang berbau multimedia lah gitu kan. Jadi di situ selama 3 tahun itu kayak berkembang terus gitu, inovasi buat terus. Jadi tempat pengembangan diri lah. Iya sih, kalau misalnya kalau kita berbicara hal baik, banyak yang baiknya gitu. Iya, yang buruk kan nih. Iya, buruknya ada juga. Tapi kalau misalnya aku sih kalau di organisasi banyak baiknya ya. Pasti lebih banyak yang baik ya. Sebutkan salah satu contohnya. Banyak sih yang salah satunya Yang kau rasain lah. Yang aku rasain ya, lebih kreatif sih jadi ya. Kita jadi timbul inisiatif untuk berkreasi lebih out of the box gitu. Membuat sesuatu yang nggak bisa orang lain buat. Ya. Dan yang belum pernah itu. Nah, itulah jadinya gimana kita bilang organisasi itu yang betul-betul membentuk kita tuh untuk lebih menjadi diri kita sendiri gitu. Misalnya kita lebih mencari jati diri kita lebih cepat gitu. Iya, betul. Nah, misal kayak Riga gitu, kayak untuk multimedia segala macamnya itu kan. Tapi kalau misalnya menurutku sih secara tidak langsung itu yang kita bilangnya dulu kita itu mageran ataupun nggak masih terbentuk gitu badan kita ya. Dengan kita ikut organisasi itu mungkin kalau menurutku kita menjadi kreatif sih gitu. Iya, betul. Ya. Nah, ini aku mau kutanyakan nih. Banyak juga yang nanya nih, kayak mana caranya biar bisa masuk IMATIB? Kalau masuk di Matib ya, kalau masuk di Matib itu kalau menjadi pengurus syarat utama itu tetap minimal semester 3. Ya, itu umum ya. Nah, itu udah persyaratan yang umum lah. Nah, terus sebenarnya kalau itu ini berbicara di masa periode aku ya. Karena setiap periode itu pasti berbeda dia ketika syarat untuk masuk jadi pengurus. Itu apalagi ada beragama Islam, habis itu IPK. Nah, IPK juga ada. Makanya di pembahasan sebelumnya kan kita udah bahas itu organisasi dan akademik itu harus berjalan seiring beriringan. Betul. Nah, itu IPK pasti. Terus yang poin utama itu aja sebenarnya untuk yang masuk dalam sebuah pengurus himpunan IMATIB ya. Nah, itu yang utama. Nah, ada lagi memang beberapa persyaratan yang baru dibuat. Nah, itu tergantung dari ketua-ketua terpilih nantinya. Nah, pada saat aku terpilih kemarin itu persyaratan itu tetap sama periode yang lama. Yang dalam persyaratan itu tidak ada yang berbeda, masih ada hal yang sama, cuman ada yang memang persyaratan tanpa tertulis. Nah, itu ada, tapi orang banyak yang nggak tahu. Nah, itu pun di sini ya, kita nggak bisa sebar ya. Nggak bisa kusebutkan juga itu persyaratannya apa. Itu tetap ada di masaku. Rahasia dapur kita Ya. Ya, karena kan kalau misalnya kita sebutkan rahasia dapur kita semua nanti masakan Padang enak semua. Iya, betul juga. Iyalah. Jadi Iyalah. Iya kan? masalah masuk HIMATIB nih kan, kalau dibilang tadi ada persyaratan ini itu segala macam. Nah, hal lain gitu yang memang kayak dia sebenarnya pengen masuk organisasi tapi dia nggak tahu kayak mana mau mulainya.
Itu langkah awal dia untuk bisa masuk itu kayak mana? Apakah gabung kepanitiaan dulu kah, atau ikut-ikut kita kah, biar nanti dapat relasi orang dalam? Nah, kayak gitu dia kan? Oh, iya, iya. Coba Nah, dijelasin jadi dulu. sebenarnya cara yang harus kita ambil lah sebenarnya itu kita itu ada namanya kader. Ya kader. Kader. Nah, kader itu tetap ada. Kader itu yang mana? Ya mereka yang memang belum bergabung dalam himpunan yang di bawah semester 3 lah. Artiannya itu mahasiswa teknik Mahasiswa informatika. informatika. Nah, tetapi kan kalau di informatika sendiri itu ada 2 pembagian, yaitu himatif muda dan anggota biasa. Nah, itu ada perbedaan. Nah, yang belum sampai di semester 3 itu yang mana? Itu mereka yang himatif muda. Nah, mereka tetap sebagai himatif tapi himatif muda. Nah, itulah yang kita sebut sebagai kader. Nah, bagaimana cara kita buat mereka, gimana cara mereka maulah untuk bergabung di sebuah pengurusan himatif. Jadi penerus kita gitu ya, lanjutkan. Jadi kita kan di himpunan sendiri ada divisi kaderisasi. Jadi dari divisi ini fokusnya untuk mengkader adik-adik ini tadi. Nah, mereka juga harus menyiapkan silabus seperti apa yang akan dilaksanakan, bagaimana cara kita menarik adik-adik secara perlahan. Apa yang kita harapkan dari orang tua juga. Nah, jadi yang pertama yang pasti ikut panitia itu udah pasti. Nah, habis itu kita rangkul ketika kita ajak diskusi, kita tanya sama dia bagaimana dulu, apakah pernah ikut organisasi. Nah, istilahnya kita tanyakan sama dia, terus baru kita perkenalkan himatif seperti ini kita bercerita himatif secara umum. Nah, itu jadi kita pokoknya yang paling penting itu kita datangi dia, kita rangkul, kita ajarkan dia seperti ini adat di informatika. Nah, itu yang harus kita kasih tahu dengan mereka. Jangan nanti mereka udah masuk nih di kepengurusan himatif, tapi adat di informatika sendiri dia tidak tahu. Nah, itu kan jadinya aneh. Nah, ketika itu oke lah kalau memang masih di ranah informatika. Ketika yang udah keluar tapi ditanyakan adat istiadat di informatika nggak tahu, kan itu kita sebagai seniornya merasa malu gitu. Kita nggak mengajari sesuatu yang baik jadinya gitu kan. Padahal kan kadang kita nggak tahu apa yang mau kita ajarkan ketika mereka nggak bertanya gitu. Nah, itu mungkin yang kurang juga ya kemarin di 2020 mereka nih kita sudah kasih kesempatan nih, tapi mereka nggak ada yang mau bertanya. Kita kasih umpan, tinggal orang itu tangkap. Iya, mereka cuma tinggal bertanya. Kadang pun kan kemarin tuh kita lah pernah duduk di sekret kita nunggu nih orang ini datang untuk bertanya-tanya, tapi nggak ada nih yang datang mau bertanya karena ya takut tadi yang kita bahas. Ya, takut itu kena eksekusi. Nah, itu. Nah, menurut aku kenapa bisa kayak gitu kan? Mungkin karena ini juga, karena orang itu daring gitu. Jadi yang ekstrovert jadi introvert semua. Sebenarnya sih kalau masalah daring atau luring itu sih balik lagi ya. Kalau emang orang ini mau gitu kan, niat gitu untuk bertanya gitu kan. Ibaratnya itu emang orang ini bisa gitu, kalau misalnya orang ini berani untuk bertanya gitu kan. Karena kalau misalnya nggak berani bertanya kan kesusahan jalan ya. Iya. Dia ada susah. Tak sayang tak kenal maka tak sayang gitu juga kan. Makanya kita harus kenalan dulu. Kalau nggak kenal kita ajak kenalan, biar kenal gitu. Pendekatan. Tapi sayangnya jangan berlebihan. Iya. Bahaya nanti. Kalau bahaya nanti. Ya, kalau itu kan balik lagi ke pribadi masing-masing ya. Kalau misalnya kita bilang di dalam di dalam perkuliahan itu kan secara kita adik rating gitu. Ya. Gitu. Ada batasan-batasannya lah gitu. Cuman ya baik lagi sih kalau emang orang ini tetap aktif untuk bertanya, ya kita juga bisa untuk mengajarkan orang ini. Karena pun kita kalau misalnya menurutku ya, kalau misalnya kita lihat kayak di beberapa belakangan ini pun kalau misalnya kita buat acara paham gitu semua kan. Iya gitu. Itu praktek banyak yang miss. Itu nanti giliran udah mulai ini misalnya caranya kan. Ini mau kayak mana bang? Kenapa? Dulu maksudnya bukan kayak mana ya? Bukan itu salah, tapi gini dia kurang benar gitu. Beda salah dan kurang benar. Kalau salah itu fakta nol langsung, ya kan? Bang, itu nggak bisa lagi dibuang gitu. Gitu. Tapi kalau misalnya kurang benar gitu, ibaratnya masih kita perbaiki. Iya gitu. betul. Baik lagi gitu kalau misalnya kira-kira udah benar, berarti udah cocok kita laksanakan gitu ya. Mungkin kalau masalah itu ya, kebanyakan kemarin sih ketika kegiatan kita laksanakan itu dari adik ini yang aku dapat itu mereka takut untuk bertanya. Nah, itu masalah besarnya. Bahkan di saat itu pun 4 mata nih kami. Itu di situ dia bukan takut untuk bertanya, untuk berbicara pun dia takut. Nah, itu aneh kali. Emang itu masalah besar sebenarnya. Ketika memang dia udah takut untuk bertanya dan berbicara itu
kita udah nggak tahu lagi gimana caranya. Ketika kita paksa, takutnya dia malah bisa kena mental dia. Karena apa? Karena kita paksa gitu. Karena kita tahu sendirilah untuk orang berbicara itu jangan pernah kita paksakan dia untuk mau berbicara. Kita tunggu keinginan dia sendiri gitu ya kan. Ya. Nah, itu problem yang besar memang timbul kemarin. Itu biasanya tuh bawaan dari dia sendiri atau karena suatu kebiasaan gitu. Biasa sih kalau yang setauku ya, kalau memang orang kayak gitu kejut batin sih namanya gitu. Baratnya peralihan kan masa SMA nih, SMA gitu kan. Habis itu udah daring gitu lama gitu kan, nggak jumpa orang itu segala macam kan. Tiba-tiba jumpa kayak gitu ya kayak mana coba? Kejut ya. Ya kan? Bisa jadi juga. Karena pun kalau misalnya kita bilang lah, kayak misalnya contoh kita bilang, di tahun ini orangnya daring lagi gitu. Kayaknya bakal muncul problem sama lagi sih menurutku ya. Bakal sama lagi. Jadi mahasiswa pendiam. silent apa? Silent student. Iya lah. Terus ini Bun, apa misalnya kita nih di apa namanya tuh selama berorganisasi lah kita sama-sama dalam lingkup imatif, berarti pastinya tuh kita ada kesan dan pesan lah gitu kan untuk kita dan untuk kawan-kawan kita dan seluruh yang nonton podcast kita ini lah gitu. Kalau misalnya dari Riga, itu kira-kira selama kita berimatif ini gitu, kira-kira kesan apa yang dapat Riga dapat gitu dari imatif? Kesannya? Kesan ini dalam artian kayak mana? Yang paling berkesan, yang paling menempel gitu. Iya lah gitu. Ya kan. Kalau misalnya kita bilang kesan yang paling erat gitu, paling nempel gitu. Oh, kalau kesannya dari aku sih dari Himatip ya. Itu kayak istilahnya bergabung di Himatip, mengembangkan diri, habis mengembangkan diri itu mendapatkan relasi. Nah, terus kayak istilahnya kayak kemarin lah terbang ke BEM Unimal. Itu tanpa tes, tanpa wawancara, itu kita buka terus. Iya, karena dari situ istilahnya kita nggak perlu dites lagi lah, kita nggak perlu diuji lagi sejauh mana kita bisa untuk menghandle sebuah divisi itu. Jadi udah terbukti di Himatip gitu. Udah yang kulakukan itu ya bisa dibilang udah cukup lah gitu kan. Jadi diangkatlah aku ke BEM Unimal. Nah di situ itu paling berkesan sih. Banyak apanya ya dibilang. Banyak pelajarannya juga bisa didapat. Kayak istilahnya orang-orangnya yang bagus gitu. Dapat relasi sama presmanya, bantu-bantu dikit ada gitu kan. Sama wapresnya enggak? Wah, presnya juga dong. Itu dia. Jadi istilahnya kayak mana ya? Kalaupun orang ini nanti naik jadi DPR, aku bisa direkrut jadi ini desainer pribadinya. Gitu. Wah, kan mantap. Amin, semoga. Ya, Semoga nanti nampak desain Riga di baliho. waduh. Nah, Ya kan, mana tahu iya, ya. bisa jadi. Kita nggak tahu ke depannya kita kayak mana gitu ya kan. Ya itulah usaha dan doa ya. Kan? Usaha dan doa orang tua itu sangat penting. Nah ini lagi ada lagi yang waktu kita bikin Timnas. Nah itu kan sampai dapat gelar Pubdoc nasional. Gara-gara mendokumentasikan Acara nasional. padahal kan istilahnya kan itu memang dokumentasi untuk kita Himatip pribadi gitu ya kan, untuk dokumentasi kita bahwasannya ini loh kita pernah ikut ini loh gitu. Nah, jadi disitulah paling berkesannya di acara-acara yang nasional kayak gitu. Itu baru pertama sih. Nah kalau untuk silat nih kayak mana kesan-kesan yang Kayaknya banyak sih. yang memang ada di dia gitu. Ya, kalau dari aku sih, kalau kesan yang paling terkesan ya selama aku di Himatip udah 3 tahun ini, itu ya kemarin di awal kepengurusan Himatip periode ini. Kenapa paling terkesan? Yang pertama kita masih masa pandemi nih. Nah, tapi rekan-rekan dari pengurus mereka bersedia gitu untuk kembali ke Rusmawe ya karena mereka udah ada tanggung jawab. Jadi mereka balik ya mereka balik. Nah, habis itu setelah itu apa? Kita ada kegiatan desentralisasi virtual. Nah, itu gimana? Sebenarnya kan itu kalau rekan-rekan tahu itu kan kondisi keuangan pada saat itu memang Susah susah kali. Nggak ada yang mau jadi sponsor. Nah, itu dari kami pun, dari aku pribadi pun kemarin sampai itu uang pribadi pun udah nggak terhitung lagi tuh ke situ. Karena apa ya? Saking sulitnya di masa itu cari keuangan tuh nggak susah, nggak gampang kayak dulu lah sebelum pandemi. Maka itu salah satu yang paling terkesan lah bagi aku di masa-masa itu, dimana virtual itu pertama di Sumatera, rekan-rekan pengurus pun tetap bertanggung jawab lah dengan dia balik ke sini. Itu terkesan ya, tapi memang nggak semua pengurus, tapi alhamdulillah
85% itu bertanggung jawab. Kita kan gini, kita nggak perlu banyak, yang penting dikit pun dia Iya. mau bekerja gitu. Karena aku kan selalu gini, aku nggak perlu terlalu banyak. Ketika yang terlalu banyak pasti ada orang-orang yang emang nggak kerja. Aku yang penting dikit, tapi di orang itu mereka bekerja semua. Nah itu lebih bagus ketimbang banyak, tapi yang banyak karena kebanyakan mereka itu banyak nggak bekerja. Cuman titip nama. Ya itu salah satunya, itu salah satu penyakit. sih. Penyakit itu parasit di himpunan biasanya. Semua himpunan kayak gitu pun. Iya pasti. Kayaknya. Pasti ada sih, karena nggak semua orang pun kita lihat ya terus sekedar aja sih. Kadang ada juga yang cuma sekedar untuk CV-nya doang, mungkin segala macam itu kan beda gitu. Ya, cuman kalau untuk CP-nya doang sih menurut aku gitu dia dites di kerjaan nggak langsung ditolak. Padahal kan yang penting itu pengalamannya. Iya, juga. pengalaman soft skill dia. Nah, ngomong-ngomong soft skill nih, aku mau tanya lagi nih. Soft skill yang bisa kita dapat nih di Himatip. Tapi kalau misalnya aku dulu ya, ini aku Nah, dari dulu. kau lah boleh lah. Aku yang soft skill baru sih baru dapat. Itu selama sentalis itu lah soft skill baru dapat. Apa tuh? Itu bisa aku gimana bilangnya? Apa? Anugerah ya. Maksudnya gini, hal yang memang aku inginkan gitu kan, yang mau gitu. Paling kan bisa kita mainkan mapping studio itu berhasil gitu. Itu pertama kali itu soft skill yang bisa apa? Yang memang aku dapat itu dan bisa gitu. Terlebih itu pun ya hobi gitu, maksudnya gini ya. Karena suka masalah itu Untuk gitu kan. masalah visual gitu kan, musik gitu, perpaduan antara visual dan musik itu kayak mana ya, memang udah kemauan sendiri gitu kan. Itu yang kira-kira bisa kita bilang memang hal yang paling berkesan selama aku bergabung di Himaktif gitu. Ibaratnya itu relasi dan link dan abang-abang kita pun mengajarkan kita itu memang kayak sesuai dengan kemampuan kita gitu. Ya, Mereka bisa apa yang lihat kita gitu. bisa. Gitu. Dan alhamdulillahnya ya soft skill itu sangat berharga gitu kan. Yang mana tahu Manajemen kegiatan gitu kan. Kau Iya. kan kau kan ketua panitianya. Aku tetap ketua pudok kan. ya lah, keluarkan God mode semua ya. Iya. Dikejar deadline ya. Iya, tapi itulah ibaratnya itu kita belajar di sini, mana tahu nanti ke depan gitu. Ya kita nggak tahu, kita bakalan disuruh handle apa gitu. Ya, gitu. Kayak bisa jadi aku disuruh nge-handle project video ini mungkin video kementerian nanti. Wih, sedih kali. Amin. Aminkan saja. Amin, kita aminkan saja. Ya, ibaratnya itu kita bisa problem solving gitu. Nah, menyelesaikan masalah. Intinya di situ, kita bisa menyelesaikan masalah gitu. Iya. Dengan cara kreatif kita. Ya itulah, dengan cara kreatif kita menyelesaikan masalah gitu. Malah ketika udah tamat disuruh cari masalah, gimana? Disuruh selesaikan sendiri tapi. Iya, iya itu betul. Iya, itu skripsi kita memang kayak gitu. Jadi yang mau diharapkan kayak mana gitu. Iya sih, itu kan memang udah alurnya gitu ya. Ah. Kita untuk menyelesaikan satu studi gitu ya, harus ada apa namanya itu, ada jurnal ataupun ada bahan kayak mana kita bilang ya, kayak ibarat itu kita setelah meninggalkan ini apa gitu, bisa gitu. Bisa apa yang kita tinggalkan gitu. Kayak kita di organisasi juga, di Himatip juga gitu. Kita melakukan ini itu tapi tetap ada gitu. Apa yang kita tinggalkan itu tetap nampak gitu. Ya. Kayak kader, kayak postingan Instagram, kayak acara-acara gitu yang berkesan gitu kan. Itulah yang artinya itu dokumentasi itu memang perlu, sangat perlu gitu. Asal jangan salah digunakan aja. Untuk pencitraan. Iya. Tapi ya betul, itu 3 tahun aku jadi ya, di divisi Infocom itu. Memang kayak mana dibilangnya? Tahu loh, kita bedain yang mana memang pencitraan, yang mana memang itu ya untuk kita bersama, keperluan kita bersama gitu. Kalau yang pencitraan dia nampak gitu. Kayak istilahnya ini hari besar nih kan. Terus si ketuanya ngechat, "Gah, buat desain gak? Tapi taruh foto abang ya." Ya udah dari situ aku yang mau ngedesain tuh, yang mau ngedesain malam-malam gitu kan. Kayak apaan nih gitu. Buat nggak sih? Terakhir ya mau nggak mau lah karena itu ketua juga kan. Jadi kita harus buat gitu. Ya, itulah kan nanti mana tahu kita ya sekarang kayak gitu, apa maksudnya dari Liga Desain ada apa kerjaan kayak gitu. Nanti mana tahu pas keluar DPR. ya itulah kan kita nggak tahu Ya, ya, ke depan. betul juga. Pokoknya kita di sini kita belajar gitu. Terus belajar gitu. Sampai meninggal kita tetap Belajar. habis. Ya belajar. Habis.
Berarti oke lah ngomong-ngomong masalah organisasi apa namanya itu masalah himatif kita di sini gitu ya kan. Kayaknya sih udah berapa lama dari kita ngobrol gitu. Wah, udah banyak kali kayaknya. Udah capek. Aku pun, aduh, udah ngantuk nih, udah gak ada badan nih. Nah, maksudnya kalau misalnya pun jika nanti misalnya ada teman-teman kita gitu, ada kawan-kawan kita, ada dari kita, ayolah kalau memang kalian memang kurang paham gitu ataupun kurang mengerti, silahkan bertanya lah gitu ya. Maksudnya itu penting. Biasakan untuk bertanya. Jangan pernah malu dan takut untuk bertanya. Udah itu aja. Itu sih maksudku. Karena orang pun kalau dia nggak bertanya, kita nggak tahu mau kasih apa, mau kasih tahu apa gitu kan. Nanti kita kasih tahu yang ini salah, yang itu salah. Nah, itulah. Jadi oke lah, ini dari Lam, kira-kira pesan apa yang kira-kira mau disampaikan gitu. Berarti kita ini udah mau habis kepengurusan berarti? Iya. Udah mau habis ya. Berarti Dikit dari lagi podcast inilah kira-kira pesan apa nih yang mau Lam sampaikan ke terlebih ke pengurus, ke teman-teman kita gitu kan, ke adik-adik kita gitu, ke informatika gitu kan. Nah itu bisa jadi pembelajaran kita sama-sama. Inspirasi, gitu. jadi inspirasi motivasi untuk kita orang. gitu ya. Nah, itulah kira-kira. Mungkin kalau berbicara pesan ya, aku pribadi pun nggak bisa menyampaikan pesan-pesan yang memang untuk mereka lebih bagus, tapi itu kan kembali ke mereka bagaimana mereka nanti ke depan lah. Ya, aku cuma mau sampaikan, jadilah memang penerus-penerus himatif yang memang memajukan himatif bukan karena ada apanya, tapi memang dengan hati yang ikhlas. Nah itu yang ingin aku tanamkan dengan mereka. Jangan mau bergabung ke himatif atau menjadi seorang pemimpin di himatif itu karena ada sesuatu. Nah ketika emang ada sesuatu ya, contoh kayak beasiswa aku bilang tadi itu sebenarnya nilai plus yang diberikan oleh jurusan. Nah, tapi kita jangan juga berharap hal seperti itu. Nah, itu hal yang bonus. Nah, jadi berorganisasilah dengan yang hal positif. Jangan pernah berhenti berkreativitas sih. Walaupun masa pandemi ya jangan pandemi ini menjadi sebuah alasan lah untuk memajukan dan berkreativitas lah dari mereka. Nah, mungkin itu satu. Terus aku ada sih, mungkin aku pengen ketua ke depan ini menanamkan juga pada diri dia sendiri. Yang ini satu apa? Janganlah berdiri di belakangku, karena aku tidak akan memimpin dirimu, tapi berilah di sampingku karena kita berjalan sama-sama, susah senang itu sama-sama. Menghadapi masalah bersama. Nah, jadi kalau yang itu yang aku tanamkan, aku pernah baca juga itu, entah di mana lupa. Di situ disampaikan yang aku bilang tadi, jangan berdiri di belakang, tapi berilah di sampingku. Itu kenapa tuh kalau di belakang kenapa dia? Nah, istilahnya kan kalau di belakang itu kita bakal memimpin dia. Memang iya memimpin, tapi kan kalau emang di belakang itu macam yang di depan ini udah paling hebat. Sebenarnya kan enggak. Dia hebat itu kenapa? Bagaimana cara dia hebat? Ya karena kawan-kawan tadi. Jadi ketika dibilang apakah ditanya, misalnya kau sendiri bisa nggak memimpin himatif? Nggak bisa. Karena apa? Karena aku butuh orang-orang yang memang membantu aku untuk majukan himatif ini. Nah, walaupun nggak sampai 50 orang, minimal 10-15 orang itu udah cukup. Nah, itu mengapa aku tanamkan itu dari dulu di aku berorganisasi dari SMA, itu aku tanamkan terus. Nah, jadi ketika pun berbaur dengan kawan-kawan pengurus yang lain, itu ya bukan seperti ketua dan anggota, tapi seperti ya rekan kerja. Iya, rekan kerja gitu. Itu kan lebih enak. Jadi pun ketika memang ada sesuatu kita lebih enak itu berbicara. Ketika memang jadi ketua dan pengurus atau anggota itu pasti bakalan tegang kali jadinya. Ya. Nah, jadi ketika mau berbicara ada rasa nggak enak gitu, takut lah sama atasan lah. Kayak mana kita di bekerja lah pasti ketika emang dengan atasan takut nih ada salah. Ya udah kita tertekan jadinya yang memang seharusnya kita bisa 100% karena ketertekan tadi ya tinggal 50%. Jadi terasa nggak nyaman dia gitu. Iya. Nah itu masalah ngomong-ngomong masalah nyaman, himatif itu kalau sama aku tuh udah kayak rumah sih. Iya. Aku sih himatif informatika tuh udah kayak rumah juga gitu. Iya. Pasti. Udah lah, berarti ibarat kita memang dilahirkan dari rahimnya informatika. Jadi ibaratnya itu ketika pun kita keluar itu jangan sampailah kita keluar lupa dengan rumah. Gitu. Iya betul. Sama dengan ibaratnya gitu informatika itu mama kita gitu, yang melahirkan kita gitu. Ya kalaupun misalnya pun kita akan lupa dengan mama kita, otomatis kita akan durhaka gitu. Anak tiri. Ya. Untuk jadi
Jadi batu. Jadi batu nanti. Batu informatika kan nggak mungkin. Iya. Makanya. Jadi ibaratnya kayak gitulah. Karena kita lahir dari rahim yang sama, dilahirkan oleh informatika, janganlah kita pula lupa dengan informatika gitu. Itu rumah kita gitu. Oke lah pun kita jalan udah keluar jauh gitu. Ya pastilah kita pulang kita ke rumah. Dimanapun rumah yang paling nyaman itu tetap di rumah kita gitu. Nah, itulah berarti ngomong-ngomong rumah ini gitu kan. Otomatis di rumah pasti rame gitu anggota-anggota kita kan. Anggota dari ada Himatif Muda tadi, ada Anggota anggota biasa gitu kan. Otomatis ketika pun kita melaksanakan acara itu membutuhkan mereka gitu. Untuk kepanitiaan. Ya, untuk kepanitiaan. Jadi kira-kira tuh dalam Himatif sendiri tuh, dalam menghandle kepanitiaan itu kayak mana lah Bu, kira-kira? Maksudnya kayak ada acara misalnya nih kayak Acara ini aja, acara kita yang terdekat ini aja. Nah, acara Silaturahmi apa PKKMB? PKKMB. PKKMB ya, PKKMB online ya. Ya, Nah, itu kan perlu panitia tuh. Hmm. Nah, itu kayak mana itu? Apanya? Apa namanya? Apa sih namanya? Kayak ya, kayak itulah. Mungkin biar aku jelasin ya. Susah jelasin ya. Karena kita udah sering Kita alami. bilang lah, ada sebuah kegiatan nih yang akan dilaksanakan oleh Himatif. Nah, sebenarnya peran dari Himatif itu apa? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Nah, jadi Himatif ini dia sebagai fasilitator, di mana misal kita bilang lah kayak tadi PKKMB. Nah, apa yang difasilitasi oleh Himatif? Mereka yang pertama bentuk panitiaan nih, itu SC atau steering komite dari kepanitiaan itu ada ketua, sekretaris dan bendahara. Nah, dari Himatif mencari 3 orang itu untuk menjadi memang orang-orang yang dapat memanajemen kegiatan tersebut agar sukses. Nah, dari Himatif itu mencari 3 orang. Nah, pada umumnya 3, tapi terkadang kita bakalan membentuk tetap ketua bidang itu dari Himatif. Nah, tapi ada juga kegiatan-kegiatan yang memang itu ketua bidangnya itu dipilih ketika emang rapat kepanitiaan nanti. Nah, jadi itu terlepas dari rapat Himatif. Nah, dari Himatif sendiri cuman memilih 3 orang tadi. Kalau memang ketika dia cuman memilih 3 orang, nah itu 3 orang. Nah, selebihnya apa? Misal nih ada kendala. Nah, otomatis yang di Himatif kan ada ketua, wakil, sekretaris dan bendahara. Nah, mereka ini tidak dapat bergabung ke dalam kepanitiaan. Kenapa? Karena mereka memang yang memikirkan anggaran dana, perizinan segala macam itu mereka yang memikirkan. Nah, jadi mereka tidak dapat bergabung ke kepanitiaan karena mereka punya fungsi yang lebih luas lah. Karena istilahnya mereka jadi pemikir dan penggerak. Nah, jadi mereka menggerakkan panitia tadi, bukan tidak boleh bekerja, akan tetapi kalau aku pribadi pun ketika emang tidak diperbolehkan untuk bekerja, aku tetap bekerja. Karena apa? Emang udah dari awal aku jadi masuk Himatif itu pasti tipikal orang bekerja. Aku mikir pemikir juga. Kadang harus terbagi nih, kayak selama periode inilah pasti aku selalu bekerja, pemikir juga iya. Nah, jadi aku pengen juga tanamkan kepada penerus lah selanjutnya. Coba ketika emang sudah menjadi pemimpin, ketika emang kurang orang lah di sebuah kepanitiaan itu, kalau emang lagi sempat membantu ya bantulah. Ambil bagian di situ terus gitu ya kan. Maksudnya jangan AFK lah gitu. Iya, itu karena Kayak siapa? iya. Dulu, karena itu gimana ya? Pernah tuh kejadian kan dalam suatu kepanitiaan gitu kan. Itu memang lagi kerja gitu kita, lagi kerja. Aku ngalami juga tuh. Aku udah connect sama Mbak. Iya, aku udah tahu gitu kan. Udah. Nah, terus lanjut lagi. Ibaratnya kita kayak mana ya? Kita kan memang ya, kepanitiaan lah gitu kan. Pernah tuh satu acara gitu kan. Maksudnya gini, kita lagi kerja untuk inikan acara lah gitu kan. Terus ibaratnya itu gini lah, di satu tempat itu kita di bawah gitu, misalnya di area bawah gitu, area bawah. Acara ini seharusnya ramai anggota nih ramai, bahkan sampai lebih 50-an lah gitu kan, ramai lah. Panitianya gitu. Nah tiba-tiba pas kita naik ke atas gitu, lahan yang lebih tinggi gitu kan, hilang, serius. Maksudnya gini ya, kayak mana? Orangnya oke ada kan, tapi secara penglihatan kita hilang gitu. Nggak tahu entah lagi memang di posisi masing-masing, nggak tahu. Itu mungkin karena acaranya di hutan kali ya. Ya nggak tahu juga. Karena kan kita acara banyak nih. Iya, banyak. Ada virtual, ada
apa ada kemarin tuh ada acara PKMB juga gitu kan. Maksudnya jadi gimana ya? Kita ibaratnya gitu kan. Sedih. Sedih ya. Oh, kental kali bahasa. Itu kan bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris. Nggak bisa bahasa Inggris.